Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengeran. Baik ya, selamat siang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadirannya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya berkaitan dengan berkaitan dengan perkuliahan kita di minggu ke-10, Saudara. Jadi memang kita sudah masuk di minggu yang ke-10 ya, sudah cukup banyak pertemuannya, tinggal nanti 4 pertemuan terakhir. Nah, beberapa yang ingin saya sampaikan, pertama adalah tentang tugas reguler ya, tugas mingguan. Memang saya belum secara spesifik meminta untuk mengumpulkan tugas, tapi ada yang sudah masuk. Tadi saya cek rata-rata di minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 baru mengumpulkan tugas yang memang itu tugas yang diberikan di akhir tengah semester. Nah, diharapkan memang Anda kalau memang misalkan ada tugas secara lisan yang saya sampaikan melalui video pembelajaran gitu ya, silakan boleh mengumpulkan di minggu tersebut. Itu tentunya akan terakumulasi nanti di akhir semester untuk tentunya merekap nilai ya, jadi sebagai nilai plus untuk Anda. Oke, nanti saya akan memberikan tugas besar ya, saudara ya, tugas akhir, tugas besar yang memang perlu untuk dibuat ya. Saya nggak tahu nih apakah memungkinkan untuk dibuat produknya ya, tapi agak-agak sulit karena memang ini kita sifatnya sebetulnya praktikum nggak praktikum gitu ya, karena teori multimedia kan sebetulnya teknologi kan hanya menceritakan tentang teknologinya ya, bukan multimedia, bukan memproduksi multimedia, tapi minimal saya bisa menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi begitu ya, informasi seputar teknologi multimedia. Nah, minggu yang ke-10 kalau Anda sudah mengikuti dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ya, kemudian minggu 8, minggu 9 juga saya sudah kemarin kita jelaskan tentang apa ya, tentang streaming ya, gitu kan, kompresi ya. Nah, ini minggu sekarang kalau Anda yang sudah lihat materinya yaitu temu 11 ya, harusnya temu 10 gitu ya. Lupa saya edit, jadi temunya temu 10. Ini secara singkat kita akan melihat tentang perancangan multimedia ya, Saudara ya, perancangan multimedia ya, secara singkat saja, karena nanti Anda bisa coba baca-baca sendiri, kemudian juga silakan mulai dipelajari gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan perancangan. Sama dengan kita membuat sebuah aplikasi ya. Jadi kalau kita bicara bikin aplikasi program gitu ya, atau mungkin yang mahasiswa UGJ nih yang sudah ada beberapa yang gabung, Anda bikin satu produk gitu ya, satu produk.
Katakanlah kita bikin satu produk multimedia. Produk ini memang ada metode ya, ada beberapa metode. Kita nggak bahas metodenya sebetulnya, nggak bahas metodenya. Kalau di pemrograman atau perancangan di perangkat lunak itu banyak metode yang bisa digunakan. Ya, banyak metode yang bisa digunakan. Kalau dalam multimedia secara khusus memang metodenya nggak ada ya, metode secara khusus tuh nggak ada. Tapi kita bisa coba angkat tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh Anda ya. Sebetulnya tahapan-tahapan ini tahapan umum. Tahapan umum dalam Anda memproduksi sesuatu, kita biasanya melewati ini. Mungkin ada step-step, ada fase yang terlewat gitu ya oleh kita, tapi secara umum sebetulnya kita ngikuti fase ini. Yang pertama adalah konsep ya, saudara ya. Nanti penjelasannya ada di slide-slide berikutnya, bisa Anda baca sendiri nanti. Ini saya akan jelaskan di konsep awalnya dulu ya. Konsep yaitu konsep adalah kita apa ya? Menceritakan atau merancang kita mau bikin apa gitu. Ya. Anda mau bikin apa, dan biasanya kalau kita bicara konsep itu dari based on need gitu ya, needs. Jadi berdasarkan kebutuhan. Ada kebutuhan, kemudian kita carikan solusinya ya, kebutuhan yang berkaitan dengan multimedia, kira-kira seperti itu. Nah, itu kita buat konsepnya. Nah, konsep ini bicara banyak, saudara ya, karena konsep ini memang fondasi awal, makanya kenapa ditaruh di atas ya, konsep itu bukan ditaruh di tengah atau ditaruh di akhir ya, kebalik gitu kan, jadi dulu produknya baru kita bikin konsepnya kan, kebalik ya. Jadi konsepnya dulu, kemudian tahap konsep ini juga nggak sebentar ya, konsep ini justru lumayan lama harusnya, karena ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya, nanti kita akan coba lihat secara cepat di slide-slide berikutnya. Kemudian ada desain ya, bagaimana Anda merancang, ya. Kemudian setelah desainnya jadi, kita masuk ke material collecting gitu ya, pengumpulan data. Ya, kemudian kalau sudah masuk ke pengumpulan data, masuk ke saudara, masuk ke material ke assembly itu menggabungkan begitu ya, merakit gitu ya. Jadi merakit itu dibuat gitu kan, dari beberapa sumber-sumber itu dibuat, kemudian kita testing, kemudian distribution. Nah, ini sebetulnya adalah tahapan yang harus dilalui. Jadi jangan sampai nanti kita membuat sesuatu tuh nggak ada konsep, yang nggak ada konsep itu yang paling gawat. Ya, konsepnya aja nggak ada lah, apa yang mau dibuat, saudara ya. Harus mulai dari konsep dulu, ya, baru bicara-bicara yang lain. Nah, kalau kita lihat secara umum tentang konsep, ya, konsep ini bicaranya tentang menentukan goals-nya, ya, goals-nya. Jadi untuk menuju ke gawang, katakanlah kalau orang main bola itu kan dimulai dari ngerancang gitu ya, ngerancang serangan dari bawah, tak 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 gitu ya. Gitu kan? Ada yang main bola tanpa konsep. Tanpa konsep itu pokoknya yang penting bola ke depan ya. Kalau kena mah kita ya syukur gitu ya. Kalau enggak ya kita bertahan lagi, itu nggak ada konsep. Ya. Main bola yang enak tuh kalau dari bawah ya, konsep taktik sampai menuju ke goals. Terlalu banyak konsep, nggak ada goalsnya juga percuma, saudara ya. Jadi cuman oper ya, nggak gol gitu, saudara ya. Goalsnya nggak ada. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan aplikasi, yang di dalamnya bisa kita bedah lagi adalah tujuan dari multimedia yang kita buat. Kemudian audiens yang menggunakan, siapa yang makainya. Ya, orang membuat konsep sebuah alat, katanya sebuah alat, itu kan dilihat ya, alat ini penggunanya siapa. Ya, penggunanya ini alat yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi berarti kita buatkan apa? Buatkan pengamanannya bagaimana gitu ya, supaya tidak menimbulkan bahaya misalkan untuk anak-anak, contoh misalkan. Nah, itu ada dilihat gitu audiensnya siapa. Ya. Pembelajaran untuk katakanlah anak usia dini ya dengan pembelajaran anak SMA beda. Audiensnya sudah jelas. Artinya konsepnya juga menjadi berbeda. Ya. Kemudian ya tadi ya, mengidentifikasi pengguna ya, karakteristiknya, tingkat kemampuan audiensnya dan sebagainya. Lalu outputnya bentuk aplikasi, spesifikasi umum. Ini tahap 1 di konsep. Dan ini merupakan tahap yang paling penting. Ya, saya kalau melakukan bimbingan deskripsi itu lamanya dibicara konsep sebetulnya.
Nanti konsep akan muncul di proposal. Ya, kan nanti sebentar kan Anda akan bikin project gitu ya, di semester 6 bikin project, kemudian nanti semester 7 atau 8 teman-teman semua bikin skripsi ya. Nah, skripsi ini bicaranya sebetulnya konsep dulu, konsepnya. Bagaimana Anda bicara konsep kalau konsepnya nggak bagus, nggak kuat, ya. Layak apa enggak nih untuk diteruskan ke tahap desain misalkan ya. Oke ya, jadi yang pertama adalah konsep dulu. Lalu tahap kedua adalah desain, saudara ya, desain. Nah, desain itu ngerancang ya, betul ya, ngerancang ya. Saya juga ngajar ada di apa namanya di prodi TI itu ada, entah kalau yang di UGJ nih ya, saya nggak hafal mata kuliahnya, tapi minimal desain itu merupakan sebuah tahap setelah konsep. Ya, jadi jangan ngedesain dulu tanpa konsep. Nggak mungkin ada konsep tanpa desain, tapi biasanya kadang-kadang ada desain tanpa konsep. Gitu. Ya, saya ulangi ya. Setiap konsep pasti akan muncul desain. Ya, tapi sebuah desain belum tentu diawali dengan konsep. Saya mah nggak ada konsep, Pak. Jalan aja, ngalir aja. Nggak ada, saudara ya. Hasil yang bagus itu harus ada konsep dulu. Ya, nah ini adalah bikin spesifikasi secara rinci. Strukturnya, toolsnya nanti apa, kebutuhan alatnya apa aja, bahannya apa aja, dan sebagainya. Karena nanti tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan bahan. Collecting, saudara. Ya, jadi desainnya apa nih, kita mau bikin, mau buat siapa, udah tahu di konsep, desainnya bagaimana. Ya, setelah kita desain buat, baru kebutuhannya kelihatan, saudara. Ya, itu ya, kalau yang sering di apa namanya di barangkali membantu IO gitu ya, event organizer gitu, apakah di musik atau di pernikahan atau acara-acara yang lain, ya itu ada tahap desain, saudara. Oh, konsepnya kita mau konsepnya apa ya? Konsepnya alam, gitu ya. Oh, berarti nanti apa? Backgroundnya dan sebagainya disesuaikan dengan konsep. Ya, desainnya tuh, saudara. Jelas ya, ini desain. Jadi ini tahap yang penting nih, hati-hati. Kalau di dalam merancang perangkat lunak itu ada materi, saya ngajar materi UI UX ya, user interface, user experience. Jadi gimana dibuat user interface-nya sebelum kita bikin aplikasinya di coding itu, kita rancang dulu tuh user interface-nya, gambarnya seperti apa, tombol dan seterusnya. Ya, setelah konsep. Oke ya. Kemudian desain berbasis multimedia, ini biasanya saudara ya, biasanya teknik pembuatan atau metode pembuatannya itu pakai storyboard. Tahu storyboard ya? Nah, storyboard itu gambar-gambar yang berisikan apa ya? Yang berisikan rangkaian-rangkaian, itu storyboard. Ya, storyboard. Nah, kalau sekarang sih sudah banyak yang digital ya. Kalau zaman-zaman dulu orang storyboard masih pakai gambar manual. Sama kayak orang bikin film, saudara, ya, multimedia itu seperti film singkat gitu. Sebetulnya ya, karena menyampaikan sesuatu dari sebuah tayangan. Itu ada storyboard, namanya storyboard. Tahap 1 apa? Detail. Tahap 2 apa? Tahap 3 apa? Ya. Kemudian bisa menggunakan flowchart view. Flowchart view itu urut-urutan tahap-tahapan. Kalau di algoritma, ini yang mahasiswa yang TI tentunya tahu ya. Udah belajar nih algoritma ya, udah lewat ya algoritma kan. Bagaimana sih bikin algoritma dan sebagainya, bisa pakai flowchart, bisa pakai pseudocode dan sebagainya. Ya, kemudian setelah metode pembuatannya dilakukan, bikin desain struktur navigasinya. Ya, desain struktur navigasinya. Gambaran link dari halaman ke halaman, kalau kita bikin web namanya paging. Ya, digunakan pada multimedia non-linear. Ya, diadaptasi dari desain web yang tadi saya singgung. Kemudian berorientasi objek oriented design. Artinya komponen-komponen multimedia itu dinyatakan sebagai sebuah objek. Ya, banyak ya saudara, karena kan multimedia itu kan isinya bukan cuma tulisan, bisa gambar, bisa video, ya, bisa map, bisa peta, bisa suara dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa membatasi yang namanya multimedia itu isinya cuma gambar-gambar. Oh, minimal kan gambar bergerak, Pak, itu namanya multimedia. Oh, enggak. Saudara, ya lebih dari itu.
Ya, namanya juga multimedia. Kumpulan dari media-media yang dijadikan dalam satu package. Ya. Oke ya. Oke, kemudian tahap desain multimedia ya itu sering menggunakan tools-nya tadi, flowchart. Ya, nanti fungsi flowchart secara umum kalau Anda belum paham baca aja ya flowchart. Harusnya flowchart udah tahu ya. Flowchart itu kan diagram alur gitu ya, menggambarkan apa? Struktur aplikasi multimedia yang disarankan. Lalu melengkapi storyboard ya. Multimedia nonlinear, interaktif. Multimedia menggunakan banyak pencabangan. Ya, nyabang-nyabang. Kemudian pembuatan storyboard. Ya nanti Anda bisa coba lihat ya. Coba cari ya teknik pembuatan storyboard itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau pengen mendalami nih minimal pengen tahu ya, pengen tahu sebetulnya ini ranahnya anak DKV sebetulnya ya, tapi karena memang di TI itu seringkali mahasiswa dalam webnya itu ada multimedianya. Nah, itu. Makanya ada istilahnya mata kuliah teknologi multimedia. Gitu ya. Oke ya, kemudian tahap desain berbasis ya bagan alir kalau Anda lihat gitu ya. Kayak orang bikin film ya, scan one camera scan dan seterusnya gitu ya. Tuh kliknya. Kalau Anda yang suka ngedit video sebetulnya udah ada gambaran ya. Kita nggak mungkin membuat yang namanya satu tayangan gitu ya, multimedianya bentuknya bentuk video. Contoh yang paling gampang bentuk video ya. Ya, bentuk video itu kan gini, kadang-kadang kan kita edit gitu. Mana yang harus putus dan sebagainya. Kayak Anda mau posting di medsos, di IG gitu ya, di IG. Itu kan misalnya nih, dalam 1 menit ya, bagian mana saja yang harus saya munculkan. Intinya di mana? Lah itu harus kita potong-potong. Ya, apalagi yang durasinya lebih panjang. Ya, digunakan pada multimedia yang interaktif. Ngerti ya interaktif ya? Interaktif itu yang ada apa? Yang ada apa namanya? Dialog itu namanya interaktif. Ya. Akan sulit dimengerti kalau apa? Kalau scan-nya tidak berurutan. Nah, kalau Anda lihat iklan ya, iklan tuh ada yang bagus, ada yang jelek sebetulnya. Ya, saya kadang-kadang kalau lihat iklan, ini iklan jelek banget gitu, nggak kena gitu intinya. Tapi ada iklan yang singkat tapi kena. Ya, iklan tuh adalah multimedia itu dia. Ya, kan ada apa namanya? Ada gambar-gambarnya gitu ya diolah gitu kan. Ada videonya dalam iklan tersebut. Ya sebetulnya itu adalah kumpulan dari atau flow dari awal sampai nanti di ujungnya apa. Ya. Oke, kemudian cara menentukan urutan ya. Jadi ikuti hierarki ya minat pengguna ya dan seterusnya Saudara ya dari yang konkret sampai abstrak dan seterusnya. Nah, ini adalah tahap-tahap desain. Ya, silakan nanti Anda bisa lihat bagian-bagian berikutnya ini lumayan banyak nih desain ya. Gitu kan. Jadi hal-hal yang perlu perhatikan apa saja gitu ya. Oke, nah kemudian kalau storyboard ya, kalau gambar storyboard ya seperti ini Saudara ya. Storyboard. Jadi kita mengurutkan ya tahap awal itu durasinya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Storyboard ini penting ya. Sebetulnya storyboard ini bukan cuma di dunia multimedia sih. Di dunia pekerjaan terkadang kita apa namanya juga harus menggunakan ini sebagai apa, Saudara? Sebagai untuk apa namanya alat untuk menschedule gitu, ya, menschedule aliran pekerjaan. Nanti penanggung jawabnya siapa dan sebagainya. Ya, 11 ya, Saudara. Jadi nggak mungkin kita bikin tanpa desain. Ya, apalagi sebuah multimedia yang harus berurutan ya. Kalau kita membuat tanpa konsep, tanpa desain, ya intinya nggak kena nanti ke pengguna. Oke ya. Ini silakan nanti ini contoh saja Saudara ya, hanya contoh saja di mana karena saya dulu juga apa namanya pernah bukan ngajar di DKV ya, tapi terlibat di beberapa production mereka lumayan tahu. Saya pernah bikin jadi aktor gitu loh ya dalam menjelaskan tentang materi pembelajaran di CIC. Ya itu waduh ngambilnya berkali-kali dan sebagainya ya, ngulang lagi dan sebagainya. Ya itulah cerita tentang multimedia. Gitu ya, nggak bisa sekali jadi Saudara ya.
Oke ya, silakan nanti ini dibaca-baca ya, storyboardnya dibaca-baca tuh, karena ini lumayan banyak nih saudara, ya, ini di storyboard ya. Jadi silakan nanti dibaca, ini ada penjelasan tentang desain ya. Kemudian perancangan antar muka yang tadi saya singgung ya, user interface istilahnya, ya, user interface ini layout, ya, layout katakanlah adalah elemen grafik yang digunakan pada interface dan intinya apa? Dirancang dengan baik dan harus dapat bekerja sama. Artinya, antara si pembuat dengan si audiens itu kudu nyambung. Ngerti ya, saudara ya? Saya nggak bisa bikin user interface sekarapnya saya sendiri. Artinya gini, kalau menurut saya bagus, menurut audiens pasti bagus. Itu konsep yang salah. Saya harus membuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari si audiens. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau audiensnya misalkan pengen seperti ini, ya saya harus buat konsepnya. Sehingga apa? Mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ya, kalau Anda bikin bikin video pembelajaran ya, bikin video pembelajaran kayak saya nih Saudara. Ini sederhana ya. Menggunakan Zoom sederhana. Tapi kalau kita bikin dalam konsep yang lebih baik gitu ya, waduh lama Saudara ya. Satu video pembelajaran tuh bisa dibikin sehari, 2 hari, 3, bisa seminggu satu materi. Ya, karena harus melewati tadi tahap-tahapan tadi ya. Nah, ini ada konsep ya, ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi perancangan screen harus memperhatikan beberapa hal, yaitu nggak boleh lebih 3 windows pada satu screen ya. Gitu. Kecepatan yang dimiliki oleh tampilan, nggak boleh menampilkan banyak teks dan sebagainya. Ya, ini ada ilmunya sih sebetulnya, saudara ya. Ada ilmunya. Ilmunya itu adalah human computer interaction, ya HCI. Nah, ya interaksi manusia dan komputer ya. Saya juga ngajar materi itu. Itu banyak hal, saudara, banyak aspek yang terlibat gitu dalam membuat user interface itu. Ya, sekali lagi dalam perancangan antar muka kita nggak boleh memikirkan gini ya, yang saya suka pasti audiens suka, itu nggak boleh. Yang saya bisa pasti audiens bisa. Ingat, yang make itu bukan Anda. Yang melihat hasil multimedianya bukan Anda. Yang melihat adalah user. Ngerti maksudnya ya, saudara ya? Di gerai makanan tuh saya dulu punya teman branch manajernya Wendy's ya. Lagi Wendy's masih ada di Cirebon tuh saya kenal tuh. Ya, tuh teman saya, dia lulusan perhotelan. Terus saya nanya, saya bilang, ini ada rumusnya nggak? Ada takarannya gini-gini. Tapi setiap hari itu si orang chefnya itu kudu nyicipin, saudara. Sebelum itu dijual, dia cicipin dulu formulasi hari itu. Kalau menurut dia enak, ya mudah-mudahan pembeli juga merasakan enaknya. Ya, itu tiap hari, padahal sudah ada resepnya, saudara. Ya, bayangkan ya, gitu kan? Jadi tiap hari ngicipin terus kan, saudara ya. Bosen-bosen, baunya juga bosen. Ya. Oke, lalu collecting ya, material collecting. Ini adalah pengumpulan material. Nah, kalau pengumpulan material mah gampang ya. Jadi Anda bisa bisa masuk ke perpustakaan, baca-baca, ngobrol-ngobrol, observasi, wawancara dan sebagainya, ngumpulkan image, ya, audio tuh wawancara, animasi dan sebagainya, foto dan sebagainya dikumpulkan sesuai dengan tadi konsep dan desain yang sudah ditentukan. Ya. Nah, ini dikatakan pengumpulan material dapat dilakukan paralel dengan tahap pembuatan assembly. Betul ya. Jadi kalau bahan-bahan awal udah ketemu, sebetulnya pembuatannya udah bisa dimulai gitu ya. Sambil menunggu bagian selanjutnya ya bahannya dikumpulin lagi, makanya bisa paralel. Tapi yang namanya pengumpulan materi nggak akan bisa dilakukan sebelum konsep dan desainnya selesai. Mungkin desain nanti bisa mengalami perubahan, saudara ya. Bisa mengalami perubahan di kayaknya kurang begini, makanya ada ilmu UI UX gitu ya. User experience setelah digunakan ada pengalaman dari user bagaimana nih, harusnya begini dan seterusnya. Ya, konsepnya diubah gitu ya, desainnya diubah dan sebagainya. Itu namanya user experience. Ya kalau Anda mau
cari-cari, baca-baca, boleh-boleh aja ya. Itu materi yang bermanfaat itu ya. Kemudian ada di YouTube channel saya ya, materi UI UX. Ya, ikutin aja, dengerin aja, itu ada di situ saya jelasin. Ya. Oke ya. Nah, ini maaf. Tahap 3 pengumpulan material ya. Pembuatan teks, collection, grafis, gambar dan seterusnya. Ya, ini kan diantara ini kan pasti ada yang dilakukan. Ya, bisa jadi misalkan, oh Anda mah nggak ngambil bikin grafis, enggak, cuma liputan videonya saja misalkan. Ya, bisa jadi ya. Itu kan kita bicara apa namanya, hal-hal yang ya. Oke, nah tadi sampai sini adalah tentang tahap 3 pengumpulan material dan seterusnya. Nah, tahap 4 ini adalah assembly tadi ya, tahap pembuatan. Nah, tahap pembuatan tentunya merupakan tahap di mana ini beneran nih gitu ya, yang bahan-bahan udah ada gitu kan, desainnya sudah dibuat. Nah, hati-hati saudara ya, karena ini gini, saya dalam pengalaman saya membimbing mahasiswa itu banyak yang bikin skripsi, mulai project aja lah ya, banyak yang bikin project tanpa konsep gitu, tanpa konsep. Ini sih masukan buat Anda nanti kalau Anda membuat project atau sebuah laporan ya, laporan dari studi kerja lapangan begitu ya, kemudian nanti sampai ke skripsi tahap akhir, yang paling utama, yang paling penting adalah konsep Anda mau bikin apa. Apa yang Anda mau buat. Gitu ya. Dan yang perlu diingat bahwa Anda membuat itu bukan buat Anda sendiri sebetulnya. Memang buat persyaratan Anda lulus S1, tapi sebetulnya bukan itu intinya. Anda harus membuat sebuah project, ya, sebuah produk, gitu ya. Di program studi apapun ya, kita harus berdasarkan sebuah kebutuhan, berdasarkan sebuah konsep yang benar, yang dibuat dengan baik konsepnya. Sekali lagi, tanpa konsep nggak ada hasil yang baik. Ya, tanpa konsep yang baik nggak ada hasil yang baik. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh nggak konsep, nggak ngedesain, langsung buat, saudara. Bayang ya, berarti ada 3 tahapan di depan yang dilewati itu. Ada konsep harusnya dilakukan, ya betul ya. Kemudian desain, ya kan? Dalam desain itu juga kadang-kadang konsepnya berubah, bisa jadi. Kemudian yang ketiga ngumpulin bahan, boro-boro observasi misalkan ya. Pak, saya wawancara, Pak. Wawancara sama siapa? Mana hasil wawancaranya? Gitu kan? Kan wawancara bisa direkam. Nanti kalau ke saya lagi, bawa ya rekamannya. Nggak balik-balik lagi mahasiswanya. Ya, takut ditagi gitu kan rekamannya. Kan masa wawancara langsung main tulis-tulis, kan sekarang udah main high-tech gitu ya. Rekam aja gitu kan. Betul ya, tinggal direkam, ntar didengerin, tunjukin ke pembimbing, Pak ini pas saya udah rekam nih Pak, gini, ini hasil. Ya itu nggak ada, saudara. Jadi gimana saya mau percaya dia melakukan wawancara, tapi dalam laporannya ada. Nah ini, maaf ya, ini jangan sampai nanti Anda nih yang lagi dengerin ini, gitu, melakukan tahap pembuatan tanpa konsep, tanpa desain, ya, tanpa pengumpulan bahan. Kalau di CIC di skripsi itu ada di bab 3 tuh alat dan di bab 2 tuh ada alat dan bahan. Entah ya kalau di yang UGJ ya, karena kan kita bikin produk apa namanya? Perangkat lunak gitu ya. Apakah konsep jaringan atau yang RPL. Jadi ada alat dan bahan. Tapi semua prodi pun sebetulnya ada alat dan bahan. Gitu kan? Anda nggak mungkin menciptakan satu skripsi nggak pakai alat. Ya, apalagi nggak ada bahannya. Plagiat berarti kan, saudara ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Ini saya tekankan ke Anda bahwa tahap pembuatan sebetulnya tahap yang nggak sulit. Kalau 3 tahap awal itu sudah dikerjakan dulu. Konsepnya jelas, desainnya bagus, bahannya lengkap, dan sebagainya. Dan tahap ini bisa paralel, artinya yang awal-awal yang bahannya udah ada tuh di tahap 3 dikerjakan dulu, sambil menunggu bahan-bahan yang lain dikumpulkan. Artinya itu udah bisa jalan. Dan ingat, pembuatan aplikasi berdasarkan flowchart storyboard, struktur navigasi atau diagram OCP yang berasal dari tahap desain.
Jadi nggak ngelantur bikinnya. Ya, nggak ngelantur. Gitu. Banyak yang aplikasinya jadi dulu, baru ngerancangnya belakangan, saya bilang kebalik ya. Gitu. Konsep berpikirnya sangat kebalik gitu. Nggak ada gambaran rancangan user interface-nya dulu, atau programnya jadi, gitu saudara. Nah, ini kan lucu. Gimana dia bisa memahami konsepnya? Jelas ya, saudara ya. Pembuatan objek multimedia dilakukan dengan menggunakan hardware tadi, alat, ya, dan bahan tadi, ya, objek-objek tadi. Nah, hardware yang dipakai apa aja? Ya, ini sih opsional lah, saudara ya. Saya nggak menekankan, ini kan hanya for example saja ya. Kalau nanti misalkan ada di antara Anda ada yang tertarik untuk membuat satu produk gitu ya, multimedia, mungkin di tugas project atau tugas-tugas di mata kuliah yang lain, ya minimal ya ini segini nih yang bisa jadi pilihan ya, plus lebih banyak ya. Sekarang aplikasi-aplikasi baru sudah sangat-sangat banyak, mulai dari OS ya sampai dengan pengolahan videonya, banyak sekali ya. Jadi tinggal mana yang Anda sukai, mana yang Anda kuasai, saudara. Kalau udah jadi produk multimedianya kan orang nggak karena lu bikinnya pakai apa sih? Wah, rahasia dapur saya dong gitu kan, masa saya kasih tahu kan gitu. Ya, jadi sebetulnya bisa dengan tools apapun, yang penting produknya jadi. Ya, kalau Anda makan sesuatu kan kalau bisa mah jangan lihat dapurnya kan gitu, saudara ya. Gitu ya, terjijik gitu ya kalau lihat dapurnya kan. Yang penting santap aja kan. Yang penting udah jadi produknya kan, saudara ya. Tapi sekali lagi produk yang jadi itu sesuai pesanan gitu. Ya, kadang-kadang ya pernah nggak Anda dapat pesanan, mesen sesuatu tapi yang datangnya beda. Barangkali ada yang pernah ya. Nah, saya sih pernah ngalamin yang mesennya A, dapatnya B lah, sih, saudara ya. Jadi harus sesuai dengan konsep ya, sesuai dengan konsep. Oke, lalu testing ya. Kalau testing itu untuk apa ya, saudara ya? Kalau di manufaktur yang namanya kita jual alat, kita jual satu produk, itu biasanya ada QC gitu ya, quality control. Nah, QC itu testing sebetulnya. Apakah barang yang nanti mau dilempar ke konsumen, ke pasaran itu sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan ataukah belum? Nah, sama dengan testing. Ya, testing itu adalah uji coba gitu, saudara, uji coba. Dan biasanya melibatkan audience, ya. Testing ya, kita seminggu coba dijalankan dulu, jalan ke nanti dapat masukan. Ya, apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan rancangan awal kita, atau masih ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Ya. Makanya sekarang ada muncul ilmu-ilmu baru ya, ada UI, UX gitu kan, UX, user experience, diuji coba dulu, saudara. Ini kira-kira tahap testing ya. Jadi jangan sampai nanti gini, dilakukan testing modular running program untuk memastikan apakah hasilnya seperti ini atau mengalami error message. Nah, itu kan error gitu ya. Ini saya kemarin baca produk Tesla tuh ya, produk Tesla tuh ada 10 kejadian kecelakaan yang menyebabkan pengendaranya meninggal dunia. Mobil listrik tuh, saudara ya, yang katanya mau bikin pabrik di Indonesia, mudah-mudahan mah jadi ya, karena Indonesia udah sepakat, nggak tahu dengan beberapa negara bikin baterainya. Wah kan, kalau baterainya udah bikin, pabrik mobilnya ada kan gampang. Ya, ntar kalau baterainya ada, mobilnya nggak ada, mau dipasang di mana kan gitu. Ya, itu dia melakukan apa? Melakukan evaluasi tuh, saudara. Ya, dilihat kok bisa mobil secanggih itu kecelakaan, 10 pengendaranya meninggal, kan fatal. Ya, reputasinya bisa tercoreng ya. Nah, itu makanya dia recall tuh mobilnya, di recall, saudara, ribuan mobil. Ya, diselidiki, melakukan investigasi. Ya, nah sama kalau Anda bikin multimedia, tahap testing ini untuk mengukur itu sebetulnya. Aplikasi yang dihasilkan harus dapat berjalan running well di lingkungan klien, penggunanya bisa merasakan apa?
Ya kemudahan dan manfaat. Percuma Anda bikin produk kalau nggak bisa dipakai. Ya, jangan bangga, wah saya udah bisa menghasilkan satu skripsi. Tapi skripsinya nggak pernah dibaca orang, saudara. Anda publikasi gitu, ya ke satu publisher gitu kan, jurnal misalkan ya. Kalau di CIC wajib ya, nggak tahu UGJ kayaknya udah wajib ya, wajib untuk memposting dia ke jurnal gitu. Tapi nggak ada yang pernah baca gitu, nggak ada yang mau nerima tulisan kita. Artinya tidak menarik, saudara. Ya, nah ini yang harus diperhatikan ya. Jadi bukan cuma sekedar jadi tapi sudah memenuhi standar kualifikasi tertentu. Ya, kalau nggak sesuai maka dilakukan apa? Perbaikan. Tadi yang saya singgung ada UI. Jelas ya. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan ya. Nah, kemudian tahap yang terakhir ya adalah ini 6 harusnya saudara ya. Sorry nih belum keganti ya. 6 tahap distribusi. Ya, kalau distribusi kan bisa pakai disk ya, CD-ROM, tape. Kalau sekarang udah flash disk gitu ya, atau sudah cloud dan sebagainya ya. Ini mah distribusi mah gampang lah. Kalau sekarang sudah pakai apa? Malah saudara sudah menggunakan channel gitu ya. Sudah pakai streaming gitu ya. Gitu. Streaming berbayar gitu kan. Streaming berbayar. Jika ini lagi Piala Eropa kan, ya saya sampai install di HP saya Mola TV itu saudara ya, bayar 25.000, ntar kalau udah saya uninstall lagi gitu kan. Lumayan ya semua pertandingan, jadi ya bisa kerekam gitu ya, langsungnya ada gitu ya, ulangnya juga ada dan sebagainya ya. Sekarang udah kesana ya, nonton film juga udah mulai ya saudara ya, udah bisa live gitu kan. Nah ini yang mungkin bisa saya jelaskan ya. Kalau produk-produk, silakan lah ya presentasi produk untuk menyampaikan informasi dan sebagainya ya, dibuat singkat ya, presentasi sedikit ya dan seterusnya. Ya ini fasilitas ya, ada zooming dan sebagainya. Kalau dalam ruang lingkup yang apa namanya yang besar gitu ya, itu bisa ya. Reference produk ya untuk semua user dan seterusnya lah ya. Silakan nanti Anda baca. Kemudian ini pelatihan ya, saudara ya. Ini poin penting nih, saya jelaskan dulu ya, pelatihan. Pengguna produk, apapun produknya ya, kalau yang sifatnya adalah sistem gitu. Ya multimedia itu hasil dari sistem kan, saudara ya. Ini harus ada pelatihan untuk kemudahan dalam proses penggunaannya nanti. Ya. Jadi kalau tanpa pelatihan kan bisa jadi sebetulnya ini masih kebingungan gitu, navigasinya nggak jelas dan sebagainya. Itu perlunya training atau pembelajaran tadi ya. Gitu kan. Ini kategorinya ada instructor support produk, beda-beda nih. Ya, menggunakan lecture slide, handout ya, buku panduan tuh. Saudara betul ya, buku panduan. Kalau sekarang mah enak ya, saudara ya. Kalau produk-produk massal kayak produk handphone tuh biasanya ada apa namanya? Panduan penggunaan ya, di YouTube kan banyak tuh. Oh, kalau begini harus bagaimana, kalau begitu harus bagaimana ya. Itu adalah lecture slide. Ya, kemudian kalau handout ya panduan kertas tuh handout. Kemudian ada standalone self-paced product. Computer based training, ada petunjuknya ya, biasanya pakai CD dan sebagainya. Ya, kemudian ada combination product, media pembelajaran yang komprehensif. Ada online-nya, ada on-site-nya secara langsung dan sebagainya ya. Kalau sekarang mungkin ya banyak online ya online semua. Oke ya. Kemudian ini ada istilah kios gitu ya. Apa sih ini? Ya. Ini sistem interaktif menggunakan komputer sebetulnya sih ya, sebetulnya apa namanya? Anda sudah sering pakai gitu ya. Anda sudah sering pakai. Ciri-ciri diletakkan di lokasi umum ya, agar user mudah pakai. Kemudian cirinya apa? Friendly ya. Kan diletakkan di lokasi umum. Tidak tersegmentasi umur kan saudara ya. Siapapun anak remaja, orang tua dan sebagainya bisa pakai ya. Gitu kan. Memberikan respon aksi user ya. Contohnya apa? Peta jalan elektronik, peta kota tuh saudara ya. Di Jakarta mah ada. Jakarta itu ada peta jalan ya. Kalau luar negeri udah banyak ya. Cirebon kayaknya belum ada ya saudara ya. Ya takutnya kalau
apa namanya, ada mungkin juga harus 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 betul-betul terjaga ya, gitu kan. Karena ini umum, lokasi umum ya, touchscreen, prosesor, storage ya. Biasanya kalau kalau Anda masuk ke hotel atau masuk ke mall yang besar Jakarta biasanya ada ini, kios ini ya. Ini ada nih saudara. Jadi saya bisa tahu lokasi dua tinggal touchscreen aja. Ya, mau menuju ke sini nanti kasih tahu dia dan seterusnya. Ya, oke ya. Ini kios. Lalu ada entertainment and game ya, produk hiburan. Jadi kalau Anda bikin apa namanya, bikin aplikasi game atau sekarang lagi make game ya, sering menggunakan game, maniak game. Game itu adalah satu bagian dari produk multimedia. Ya, ada yang standalone and network ya, ada yang single user dan multi user ya. Nah, sekarang apa PUBG gitu ya dulu ya ML gitu kan. Nah, itu kan multi user ya network. Oke ya, Saudara ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Oke, alhamdulillah masih banyak yang join. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya, Saudara ya, untuk kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi nanti hasil recordnya saya convert dulu ya. Tadi keputus bagian satu, nanti digabung. Kemudian saya kasih linknya ke Anda supaya bisa dipelajari ya lebih lanjut. Barangkali tadi ada yang telat-telat ngedengerin, gitu bisa. Atau ya ada yang nggak ikutan Zoom hari ini, minimal bisa ikut mendengarkan. Baik ya, hal-hal yang lain bahwa kita belum tahu untuk tatap muka ya, tapi kelihatannya sampai akhir semester ini masih menggunakan online, saudara ya, menggunakan online. Situasinya masih pandemi, jadi tetap menjaga kesehatan supaya ya tentunya kita bisa mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan gitu ya, nggak terhambat. Ini lagi banyak ya saudara ya, anak-anak muda juga banyak yang terpapar, hati-hati ya, jangan rasa badan kuat. Ya, kalau saya sih sudah pernah terpapar, jadi saya ngerasain ya, waduh repot bener ya, nggak enak bener. Jadi silakan nanti ikuti, kemudian jaga tetap prokes ya, kesehatan. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, saudara ya, untuk mahasiswa yang CIC biasa ya Anda absen di sistem, kemudian untuk yang untuk yang UGJ nanti bisa komen aja di YouTube-nya ya. Nanti dilihat lagi YouTube-nya dipelajari lagi, barangkali ada hal-hal yang masih belum jelas ya silakan Anda gali lagi gitu ya, beberapa istilah yang mungkin masih perlu penjelasan ya silakan dicari istilah-istilah itu, dicari penjelasannya. Baik ya, demikian saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya di pertemuan hari ini. Semoga sekali lagi ya, semoga ini boleh bermanfaat untuk Anda dan menjadi menambah wawasan gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.